Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Tanson Sijabat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai barisan dan deret geometri, yaitu mengenai deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga dipenuhi dua syarat nih. Yang pertama, untuk rasionya terletak di antara -1 dan 1. Nah, kita perhatikan, itu kita gunakan rumus A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R, karena R-nya lebih kecil dari 1, maka 1 lah yang mengurang si R. Nah, sampai di sini bisa ya. Nah, jika kakak jabarkan ini, A dikali 1 kakak masukkan, maka ini menjadi A. Kakak masukkan A dikali R pangkat N akan menjadi seperti ini, AR pangkat N. Lalu kakak pisahkan penyebutnya, maka A per 1 kurang R dikurang AR pangkat N dibagi dengan 1 kurang R. Nah, dikatakan jika N-nya atau banyak sukunya mendekati tak hingga, maka R pangkat N ini akan mendekati nilai 0. Maka berlaku A dikali 0 ini 0. 0 dibagi ini maka ini jadi habis. Maka S mendekati N-nya mendekati tak hingga adalah A per 1 dikurang R. Atau bisa kita ganti S untuk N mendekati tak hingga, biasanya ditulis dengan S tak hingga ya, di mana R-nya itu terletak di antara -1 dan 1. Inilah rumus yang akan kita gunakan pada deret geometri tak hingga, di mana S tak hingga ini merupakan jumlah atau deret tak hingga pada geometri. Tak hingga maksudnya sukunya sangat banyak nih. Contohnya perhatikan di sini. Kita ketahui deret tak hingga ini adalah 1 ditambah setengah ditambah seperempat ditambah seperlapan ditambah tak hingga banyak sukunya. Maka jika katakan S1 itu sama dengan 1. Sedangkan S2 atau jumlah dua suku pertama berarti 1 ditambah setengah. Sedangkan jumlah suku ketiga 1 ditambah setengah ditambah 1/4. S4 berarti jumlah suku keempat 1 ditambah setengah ditambah seperempat ditambah 1/8. Nah, ilustrasinya bentuknya seperti ini. S1 maka nilainya akan mendekati 1. Dimana S2 itu 1 ditambah setengah berarti 3/2. Sedangkan S3 1 ditambah setengah ditambah seperempat, maka hasilnya adalah 7/4. S4 1 ditambah setengah ditambah seperempat ditambah 1/8, 15/8. Jika kita teruskan ini sampai suku tak hingga banyaknya, maka nilainya akan mendekati nilai 2. Pendekatan nilainya akan mendekati nilai 2 jika kita teruskan sampai tak hingga banyaknya. Maka bisa kita simpulkan untuk N atau banyak sukunya mendekati tak hingga, maka S tak hingga kita gunakan rumus ini ya. A-nya adalah suku pertama, 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah itu setengah. 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2. Di mana nilai pendekatannya ini jika kita jumlahkan sampai tak hingga banyaknya akan mendekati nilai 2. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jika suatu deret geometri tak hingga dapat kita tentukan pendekatan jumlahnya, maka deret tersebut kita namakan deret geometri konvergen. Sampai di sini bisa ya. Inilah rumus untuk menentukan deret geometri konvergen, di mana pendekatan jumlahnya masih dapat kita tentukan. Sedangkan kita perhatikan untuk R-nya lebih kecil sama dengan -1 atau R-nya lebih besar dari 1. Kakak buat contoh 3 barisan seperti ini. Kita bisa tentukan rasio pada barisan pertama itu adalah 4. Sedangkan pada barisan kedua itu adalah 2. Sedangkan pada barisan ketiga adalah -3. Nah, jika kita teruskan ini sampai tak hingga banyak sukunya akan semakin besar jika kita jumlahkan. Paham ya? Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jika suatu deret geometri diteruskan sampai tak hingga banyak sukunya, maka nilai dari jumlah atau deret tersebut tak terbatas besarnya. Sampai di sini bisa ya? Jika kita teruskan lalu kemudian kita jumlahkan sampai tak hingga banyaknya yang ini, maka ini besarnya tidak terbatas, sangat besar. Demikian juga yang ini akan sangat besar sekali, tetapi menuju nilai negatif ya. Maka tetapi kita tidak dapat menentukan berapa besarnya. Maka inilah yang dinamakan deret geometri divergen. Sampai di sini bisa ya. Maka kita bisa menyimpulkan deret geometri tak hingga ada 2.
Yang pertama deret geometri konvergen dan deret geometri divergen. Di mana deret geometri konvergen itu bisa kita lihat dari rasionya. Jika rasionya terletak di antara -1 dan 1, atau kita bisa notasikan nilai mutlak R lebih kecil dari 1, maka untuk menyelesaikan jumlah nilai pendekatannya atau S tak hingga, itu kita gunakan rumus A/1 kurang R. Sampai di sini bisa ya. Namun pada deret geometri divergen ditandai jika rasionya itu lebih kecil dari -1 atau lebih besar dari 1. Sebaliknya jika kita notasikan dalam persamaan mutlak, R lebih besar sama dengan 1. Dalam notasi mutlak ya. Maka untuk mencari jumlah tak hingganya kita tidak dapat mendefinisikan. Sama seperti yang tadi karena tak terbatas besar jumlahnya. Sampai di sini bisa ya. Kita perhatikan kepada contoh soalnya. Jumlah sampai tak hingga deret geometri berikut adalah, maka kita cari dulu nih rasionya, apakah dia konvergen atau divergen. Maka untuk menentukan rasionya yaitu sama perbandingan suku kedua dengan suku pertama, yaitu -3/4 kakak bagi dengan 1, berarti -3/4 juga ya. Maka rasionya adalah -3/4. Karena rasionya ini terletak di antara 1 dan 1, maka ini merupakan deret konvergen. Maka bisa kita cari nilai pendekatannya. Maka S tak hingga itu sama dengan A/1. A-nya adalah suku pertama, 1 dikurang 3/4, berarti dikurang -3/4, maka hasilnya 1/1 ditambah 3/4. Sampai di sini bisa ya. Maka S tak hingga bisa kita tentukan, kakak buat di sini. S tak hingga sama dengan 1/, ini boleh dong kakak ubah menjadi 4/4, maka menjadi 7/4. Maka S tak hingga adalah 4/7. Sampai di sini bisa ya. Suku kedua suatu deret geometri, berarti boleh dong kakak katakan U2 adalah 3/2, atau kita nyatakan dalam A dan R, AR sama dengan 3/2. Jumlah tak hingga deret tersebut adalah 6, berarti S tak hingganya diketahui adalah 6. Maka jika kakak masukkan ke dalam rumus, A/1 dikurang R sama dengan 6. Berarti boleh dong R itu sama dengan 3/2A. Boleh ya? Maka kakak akan ubah R ini ke dalam 3/2A. Maka boleh dong kakak buat A dibagi ya, 1 dikurang 3/2A, berarti 3/2A sama dengan 6. Maka ini menjadi A. Ini boleh dong kakak samakan penyebutnya menjadi 2A dikurang 3/2A sama dengan 6. Maka boleh dong kakak ubah A dikali 2A/2A dikurang 3 sama dengan 6. Sampai di sini bisa ya. Boleh dong kakak ubah A dikali 2A, maka ini menjadi 2A kuadrat sama dengan 6 dikali 2A, 12A. 6 dikali -3 itu -18. Sama-sama dibagi 2 ya. A kuadrat dikurang 6A ditambah 9 sama dengan 0. Sampai di sini bisa ya. Maka boleh dong ini sama dengan A dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Kita ingat aljabar ya. Maka A-nya ini adalah 3. Nah, yang dikatakan di sini adalah suku ke-6, U6. Maka boleh dong kakak buat di sini ya. U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya adalah 3. R-nya bisa kita lihat di sini hubungannya, yaitu 3/2A. Berarti boleh dong kakak buat R-nya adalah 3 dibagi 2 kali 3. Berarti dibagi 6. Sama dengan setengah, karena 2A itu 2 kali 3 ya. Maka 3 kali setengah pangkat 5 sama dengan 3 dikali 1/32. Maka U6 adalah 3/32. Sampai di sini bisa ya. Contoh ketiga nih, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula dan seterusnya hingga bola berhenti ya. Maka untuk menentukan panjang lintasan bola tersebut kita perhatikan ilustrasinya seperti ini. Di mana bola ini kan dijatuhkan dari ketinggian 15 meter.
dan dia akan memantul kembali sebanyak 4/5 dari tinggi semula. Berarti akan pantulannya yang merah ini ya, dimana 4/5 dari tinggi semulanya adalah 15, maka ini hasilnya adalah 12. Nanti ini juga akan jatuh kembali sebanyak 12 meter, kemudian kembali lagi memantul 4/5 dari 12. Maka bisa kita simpulkan ada lintasan naik dan lintasan turun pada barisan ini ya, sampai dia berhenti. Maka kakak katakan lintasan naiknya adalah yang pertama 12, kemudian 4/5 dari 12 itu 48/5, dan seterusnya ya sampai dia berhenti, dimana lintasan naiknya itu sama dengan lintasan turunnya. Lintasan turun itu sama dengan 12, juga turun ya, maka ini juga 4/5 dari 12 turun juga, dan seterusnya 48/5 dan seterusnya. Dimana panjang lintasan bola ini berarti boleh dong kakak katakan panjang lintasan bola itu sama dengan 15 meter kakak tambah dengan lintasan naik, kakak katakan lintasan naik ditambah lintasan turun. Boleh dong kakak cari lintasan naik, yaitu kakak katakan S tak hingga naik ya, S tak hingga naik, karena kita tidak tahu sampai pantulan keberapa dia berhenti, dimana rumusnya adalah A-nya adalah 12 per 1 dikurang R-nya adalah 4/5, yaitu 4/5. Maka itu sama dengan 12 dibagi dengan 1/5. Maka lintasan naiknya adalah 60, 12 kali 5 ya, 60 meter. Maka lintasan turunnya juga itu sama dengan 60 meter. Karena barisannya sama ya. Maka panjang lintasan bola sampai berhenti yaitu 15 meter ditambah 60 meter ditambah 60 meter. Maka hasilnya adalah 135 meter. Nah, sekarang kakak ingin gunakan cara kedua nih, dimana cara kedua ini merupakan cara cepatnya ya. Nah, kakak buat cara kedua, dimana cara cepatnya panjang lintasan bola itu sama dengan, kita perhatikan rasionya ini adalah 4/5. Buat ya, 4/5. Jumlahkan aja, yaitu 5 ditambah 4. Jumlahkan aja bilangannya ini. Kemudian kita bagi dengan kurangkan bilangan ini, yaitu bilangan yang paling besar kita kurangkan dengan bilangan yang paling kecil. 5 dikurang 4. Kita kali dengan panjang atau tinggi mula-mula, yaitu 15 meter. Ketinggian mula-mula ya, kita kali dengan 15 meter. 5 ditambah 4 itu 9, dibagi dengan 5 dikurang 4 itu 1, berarti 9 bagi 1 itu 9. Kita kali dengan 15 meter sama dengan 135 meter. Sampai di sini bisa ya. Inilah pembelajaran kita mengenai deret geometri tak hingga. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.